azimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, habibatani lirrahman. Ada dua kalimat yang ringan, di lisan itu ringan, nggak berat, bahkan berat pahalanya itu di mizan nanti di akhirat. Bacanya ringan, mudah, enteng, tapi pahalanya berat, besar, dan sangat disenangi, dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Mana? Wa kafaratuz zihar wa shaum sittina. Nah, sehingga kifarat puasa Ramadan juga 2 bulan 30 kali 2 60 hari. Nah, itulah. Ya, untuk menebus kesalahan kalau berbuat pelanggaran besar di bulan Ramadan ketika berpuasa, ya, itu karena berhubungan intim, bersetubuh siang hari, sengaja mau suami istri, apalagi bukan, itu harus berpuasa terus menerus selama 2 bulan, 30 hari kali 2 berarti 60 hari. Ya karena harus mengkifarati 60 tabiat, 60 watak, 60 karakter dalam dirinya. Paham? Nah, itu asal mula. Nah, setelah diambil unsur tanahnya tadi 60 macam, dicampur unsur airnya, kemudian dibuatlah bentuk yang ada rongganya. Nah, masuk unsur angin. Ya, masuk unsur angin. Nah, setelah masuk unsur angin, otomatis harus ada penghangatnya. Nah, unsur api masuk. Jadi dalam diri manusia itu semua unsur alam itu disatukan. Unsur tanah yang pokok, unsur air, bawaannya itu dingin. Nah, ada kan orang yang dingin, itu unsur airnya yang lebih banyak. Ada unsur angin. Nah, biasanya kalau orang yang unsur anginnya lebih banyak itu kayak angin aja, mondar-mandir, nggak bisa diam orangnya. Terus, kan angin kan nggak ada yang diam. Ya. Nah, ada unsur yang panas, apa? Api. Nah, itu mudah marah orang itu. Ya, mudah tersinggung. Nah, itu berarti unsur apinya yang banyak. Kalau ada orang yang unsur apinya lebih banyak, berarti dia itu panas. Nah, maka obatnya itu dengan air. Nah, ya, dalam satu hadis dikatakan marah itu, godob itu binas syaitan, dari setan. Setan diciptakan dari apa? Api. Nah, makanya kalau kamu marah, kata Nabi, berwudu. Wudu pakai apa? Nah, api dipadamkan dengan air. Nah, jadi kalau marah, wudu. Biar sembuh. Kalau udah wudu sampai 3 kali masih marah juga, ngeemwe dinabak. Nah, masuk aja ke air. Jangan keluar sebelum kamu dingin. Sebelum marahnya hilang. Ya. Nah, itu unsur manusia. Wa asya, ya, minal umri tis'ami'atin wasittin. Nah, di sini dikatakan Nabi Adam itu hidup 900 ya, maaf. 960 tahun. Jadi 1000 tahun kurang berapa? Kurang 40. Ya, tis'ami'atin wasittin.
Ya, wa ma mata hatta ra'a min auladihi mi'ata alpin. Ammarul ardo bi anwa'is sana'i'i. Nah, berapa tadi usianya Nabi Adam? Nah, dan tidaklah mati Nabi Adam itu sehingga melihat anak cucunya itu, keturunannya itu sampai 100.000 orang. Jadi Nabi Adam meninggal dunianya setelah menyaksikan 100.000 orang dari anak keturunannya itu yang ammarul ardo, mengolah bumi, memakmurkan bumi, bi anwa'is sonai, dengan berbagai kegiatannya atau pekerjaannya. Ada yang sebagai petani, pedagang, ya, pengrajin, ada yang sebagai pelaut, nelayan, nah, ada yang menjadi ya berbagai macam. Bayangkan saja berapa orang tadi? 100.000 orang. Wah, anak cucu Nabi Adam semua. Ya, 100.000 orang. Ya, nah, karena Nabi Adam itu setiap lahir anaknya kembar. Lahir kembar. Terus konon yang bungsu, yang terakhir anak Nabi Adam itu satu-satunya yang tidak kembar. Lahirnya tunggal, yaitu Nabi Syis. Nah, Nabi Syis. Nah, dari keturunan Nabi Adam yang kembar diakhiri oleh yang terakhir tunggal Nabi Syis itu, 100.000 manusia disaksikan oleh Nabi Adam. Barulah setelah itu wafat, usia berapa? 960 tahun. Ya. Nah, selanjutnya kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa ya Allah Engkau ciptakan manusia yang nanti akan berbuat kerusakan dan mengalirkan darah dengan pembunuhan di muka bumi itu. Sedangkan kami inilah yang selalu bertasbih, memuji, yang selalu mensucikanmu, memujimu, membersihkanmu dari segala yang tidak patut, tidak pantas bagimu. Nah, secara tidak langsung malaikat itu menyampaikan usul. Ya. Kenapa manusia yang akan menjadi khalifah di muka bumi itu? Tidak kami. Sedangkan kami ini tidak ada perbuatan yang jeleknya, yang buruknya. Nah, ya jelas malaikat itu kan diberi akal tapi tidak diberi nafsu. Mana mungkin malaikat itu berbuat dosa. Paham? Nah, makanya manusia itu kalau bisa menghindari keburukan, bisa menghindari kejelekan, nah itu berarti mendekati ke arah malaikat. Kata Imam Ghazali, manusia itu lebih mudah menjelma atau menjadi malaikat dengan adanya keinsapan dan kesadarannya dan taubatnya, kemudian mengarahkan akal, pikiran serta hatinya ya kepada Allah. Otomatis akan selalu dalam kebenaran, kebaikan, terhindar dari keburukan, kejelekan, nah itu akan menjadi malaikat. Ya. Nah, di sini dikatakan dalam diri manusia itu ada 3 kekuatan. Ya, tolong ingat. 1 kuwah syahwiyah. Namanya adalah kekuatan keinginan.
syahwat. Keinginan makan, minum, tidur, hiburan, main. Nah, itulah kuwah syahwiyah. Yang kedua, kuwah godobiyah, emosional. Jadi kalau ada marah itu wajarlah manusia. Tapi marahnya harus marah yang baik. Tidak semua marah itu jelek. Coba, kalau marah kepada orang yang salah, baik apa buruk? Baik. Tinggal marahnya itu bagaimana dulu cara melampiaskannya. Ya, jangan sampai untuk menindak kesalahan dengan cara yang salah, walaupun tujuan baik maka jadi salah. Benar nggak? Umpamanya ada orang nggak sholat, langsung aja nggak ngomong nggak apa, main hantem, main pukul aja. Nah, itu tujuan baik, caranya salah maka menjadi salah. Paham? Karena junior salah, nggak ngomong nggak apa, senior langsung pakai tendang aja. Itu kan langsung ditajong, langsung dijejek, tuh ngomong tuh naon, langsung ditalapung. Nah, itu tujuan baik dengan cara salah maka berakibat salah. Paham? Nah, ada caranya kan. Nah, tujuan baik harus dengan cara baik, agar hasilnya juga baik. Nah, ya. Jadi tadi manusia itu diciptakannya dari apa tadi? Dari tanah. Ya, dari tanah. Nah, yang menjadi persoalannya kalau ada orang yang kerjanya bertengkar. Gak mau akur. Tengkar terus. Cari gara-gara aja kerjanya itu. Pengen ngajago gitu. Pengen buat geng atau apa. Nah, berarti orang itu diciptakannya dari tanah sengketa. Gitu. Ya. Benar enggak? Ya. Mungkin seperti itu ya. Kalau orang kerjanya tengkar terus nggak mau akur dengan itu, mungkin diciptakan dari tanah sengketa itu mungkin. Gitu. Nah, itulah unjuk rasa, ya. Unjuk rasanya malaikat. Kenapa ya Allah kami selalu memujimu, kami baca subhanallah wa bihamdihi. Nah, ini ada yang perlu digarisbawahi oleh kamu. Ada hadis. Kalimatani, ayo ikuti. Khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani lirrahman. Saya ulangi ya, dengan artinya ikuti. Ada dua kalimatani, ayo. Ada duanya, jangan ikuti itu salah. Kalimatani, ada dua kalimat. Khafifatani, yang ringan. Fil lisani, di dalam lisan. Sakilatani, yang berat. Fil mizan, di dalam timbangan amal di akhirat. Habibatani, dan disukai keduanya atau dicintai lirrahman, bagi Allah, zat yang maha penyayang. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim.
Bisa ditangkap? Hah? Iya, kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, habibatani lirrahman. Ada dua kalimat yang ringan, di lisan itu ringan. Enggak berat, bahkan berat pahalanya itu di mizan nanti di akhirat. Bacanya ringan, mudah, enteng, tapi pahalanya berat. Besar. Dan sangat disenangi, dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Mana? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ayo baca 100 kali. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. 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 Nah, coba kamu nanti baca di mana kamu mau di pondok, mau di kobong di sini, mau di luar sambil nunggu kegiatan, mau di kelas, baca 100 kali aja itu. Ya. Barang siapa membacanya 100 kali, itu Allah ampuni dia punya dosa walau kanat mithla zabadil bahri, walaupun dosanya seperti buih yang ada di lautan. Itu padilannya itu luar biasa. Makanya di lisannya ringan. Apa sih beratnya? Kecuali kalau lisannya didudukin oleh iblis, pasti berat. Kalau enggak, ringan. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Biasanya saya setelah sunat qobliyah subuh, sebelum qomat subuh, itu saya suka baca 100 kali. Biasanya, karena sekarang beberapa subuh enggak saya baca, karena agak mempercepat. Padahal saya baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaihi. Bahkan saya tambah astagfirullah wa atubu ilaihi. Karena apa? Karena dalam kitab Ta'limul Muta'alim, coba kamu baca. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim, barang siapa membaca setelah sunat qobliyah subuh, sebelum pardunya, subhanallah bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi astagfirullah 100 kali. Nah, dibaca berapa kali? 100 kali. Tunggu, dalam kitab itu dikatakan tunggu 40 hari, 40 subuh berturut-turut, dia akan selamat dari kefakiran, akan selamat dari kemelaratan. Artinya apa? Artinya akan mudah rezeki. Mau nggak mudah rezeki kamu? Iya, bangun sebelum subuh, begitu azan subuh, kamu sholat sunat 2 rakaat qobliyah, kamu baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Berapa kali? 100 kali. Baru qomat subuh, baru fardu subuh. Itu jangan dikira itu. Jangan menunggu 40 subuh katanya. Udah kamu itu dibukakan pikiran, dibukakan hati. Coba diajak untung kok susah. Tapi diajak rugi mudah. Aneh itu. Manusia itu ya itu manusia. Kata Imam Syafi'i itu aneh. Kalau diajak untung itu susah banget. Kalau diajak rugi itu mudah. Malah kalau nggak diajak juga, kalau untuk rugi itu selonong boy aja. Cek bahasa Sunda, lamun diajak bener hese, diajak untung hese, tapi lamun karena karugian jeung karena kecelakaan mah kadang-kadang karena teu bener mah hideng sorangan. Lain babari deui teu kudu diajak ke. Coba apa susahnya? Ini tentu bertahap. Bertahap. Ya. Bertahap, ikuti arahan yang saya sampaikan, yang saya katakan itu ikuti. Terus pola ikuti sedikit demi sedikit, nanti lama-lama bisa insyaallah. Ya, jadi kalimat apa tadi? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil
azim. Kalau mau ditambah bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, itu silakan. Kita sama-sama rasakan. Nah, kekuatan yang ketiga, yang terakhir adalah kuwah akliyah. Jadi kuwah syahwiyah, kuwah godobiyah, kuwah akliyah. Ayo sebutkan apa? Nah, kekuatan, keinginan, syahwat itu, kemauan, kekuatan emosional dan kekuatan akal. Ya. Nah, pabil awwala ya ini yahsulun naksu wabil akhirati yahsulul kamal wal padlu. Nah, dengan dua kekuatan pertama itulah menjadi kekurangannya manusia. Ada syahwat, ada emosional. Nah, itu kekurangan manusia. Dengan yang terakhir, akal pikiran, itulah keunggulan dan kelebihan manusia. Jadi, tanya diri kamu, dari tiga kekuatan ini, kuwah syahwiyah, kuwah godobiyah, dan kuwah akliyah ini, mana yang lebih mendominir, yang mendominasi pada dirinya? Apakah selama ini yang mendominasinya kekuatan akal pikiran? Segala sesuatu dipikir dulu. Mau ngomong dipikir, mau bertindak dipikir, mau bersikap dipikir, mau begini, mau begitu dipikir. Nah, berarti itu yang dominan adalah kekuatan akalnya. Siap-siap dia menjadi orang yang memiliki keutamaan dan kelebihan. Paham? Tapi kalau sebaliknya, yang mendominasi pada dirinya itu hanya kuwah yang dua. Kuwah syahwiyah dan godobiyah. Kemauan aja, keinginan aja, makan, minum, tidur, main-main, enggak ngaji, enggak sekolah, HP. Ya. Nah, itu berarti dia mengikuti kuwah syahwiyah. Ya, enggak dipikir. Kekuatan akal pikiran malah enggak ada, kalah. Terus kerjanya marah-marah, ditegor cemberut, dikasih tahu marah. Nah, akibatnya apa? Kalau yang mendominasi yang dua kekuatan pertama ini, kuwah syahwiyah dan godobiyah, ya udah, dia akan ada dalam kekurangan. Ya, bisa dipahami kekurangannya apa. Kalau tadi mau sebagai manusia memiliki keutamaan dan keunggulan, ya harus mendahulukan akal, pikiran. Paham nggak? Kalau akal pikiran kalah dengan emosional dan syahwat, kemauan nafsu, ya udah. Nggak ada keutamaan, nggak ada kelebihan. Malah adanya kekurangan terus. Nah, silakan pikir saja dan silakan pilih, itu hak kalian. Ya, hak masing-masing. Mau memilih keutamaan, kesempurnaan, kelebihan, mau memilih malah sebaliknya, gitu kan. Nah, maka Allah jawab, qala inni, sesungguhnya aku a'lamu ma la ta'lamun. Ya, sesungguhnya aku lebih mengetahui dari kalian apa yang kalian tidak ketahui. Jadi kenapa Allah memilih manusia sebagai khalifah di muka bumi? Ya karena Allah Maha tahu dengan bagaimana dampaknya nanti. Justru dengan adanya manusia sebagai khalifah di muka bumi itu, nanti anak cucu Adam itu kan, manusia itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang taat, ada yang maksiat. Nah, maka hukum bisa berjalan. Kalau malaikat yang menjadi pengisi bumi, nah, nggak akan ada yang salah, nggak akan ada yang melanggar, ya buat apa hukum diciptakan? Paham nggak? Kalau malaikat yang ngisi bumi baik semua, ya nggak akan ada aturan. Buat apa ada surga dan neraka? Justru adanya surga dan neraka itu, ya, sebagai
tujuan dari adanya hukum yang mengatur mana baik, mana benar. Awas, ini hukum Allah, bukan hukum manusia. Kalau hukum buatan manusia ya direkayasa oleh manusia. Kalau hukum buatan manusia itu yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Yang buat hukum mereka, yang buat aturan mereka, kalau mereka dibayar ya udah. Mereka membelanya bukan membela yang benar, membela yang bayar. Kalau nggak punya duit yang benar ya jadi salah tetap. Benar nggak? Itu hukum manusia. Makanya kita harus semakin yakin bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara, hanya permainan dan senda gurau. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya kehidupan hakiki, kehidupan sebenarnya itu nanti di akhirat. Itu aja udah. Ya. Mudah-mudahan kita selalu bertambah, dibimbing dengan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Menuju arah kita lebih baik, lebih utama dan lebih sempurna lagi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an.